Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara memperbaiki motor yang kadang mau dicelah, kadang tidak mau dicelah, atau motor yang engkolnya suka los ya, kadang nyangkut, kadang tidak ketika kita mengengkol. Saya sudah bongkar hose kopling, sudah saya lepas hose koplingnya. Ini sudah saya buka semua ya teman-teman. Jadi biasanya itu kalau untuk tipe Honda, baik itu Sprite 125, Sprapit, pokoknya Honda ya, itu biasanya kalau nggak mau yang diengkol, permasalahannya ada di hose koplingnya. Kita buka dulu, ini kita tarik ke atas. Nah, teman-teman bisa ini kita buka dulu gini. Nah, kita langsung buka. Teman-teman periksa di sini. Kalau di sininya sudah terlalu dalam, berarti bagian ininya plat pressure ya, ini ya, plat pressure. Dan ini juga bisa teman-teman cek bos klotnya. Apakah bagus atau tidak. Sini ya, bagian ini ya. Nah, ini kalau saya lihat kedua-duanya masih bagus ya, memang sudah terkikis ya, tapi masih bisa dipakai. Maksud saya sudah terkikis dalam gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita cek bagian kopling, bagian kampasnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, di sini udah tipis. Nah, ini udah tipis ya, memang masih bisa dipakai, cuman untuk beban berat dia suka getar, suka kalau digas tuh gerak gitu ya, nyangkutnya lama. Karena apa? Karena kampas atau kengtos, atau sering disebut kampas kopling, ini sudah habis. Jadi salah satu penyebab ke selah atau engkol yang suka los, pertama itu di sini, plat pressure dan bos klotnya. Teman-teman bisa lihat di sini, bagian sininya ya, kalau udah dalam itu nggak bisa dipakai lagi, walaupun kampasnya sudah diganti baru ya. Terus kemudian kalau misalkan ininya, nah ini masih bagus, teman-teman cek kampasnya. Nih, kampasnya kan udah mau habis, itu harus diganti. Bang, kalau untuk tipe Yamaha derajat 3ZR itu gimana bang? Nah, kalau untuk Yamaha itu paling sering terjadi di bagian kampas gandanya. Di dalam kampas gandanya itu ada per. Di pernya itu udah nggak main lagi ya, udah nggak fungsi lagi. Jadi saya sulit menjelaskan karena barangnya nggak ada. Pokoknya di bagian kampas gandanya bukan, tapi juga bisa terjadi di bagian hose koplingnya, baik itu kampasnya maupun kaki lawannya atau pressure dan bos klotnya itu ya. Tapi kalau untuk Yamaha memang paling sering terjadi di bagian kampas gandanya. Dan ini juga kampasnya sudah mulai menipis. Kalau untuk ngakalinya, timbang beli kampas ini kan, kalau orinya itu mau 400-an ya, beda tempat beda harga. Lebih baik diganti kopling manual. Jadi keuntungannya kopling manual itu banyak teman-teman. Pertama, nggak pakai ini ya kan. Kedua, murah ya. Kalau ganti kan cuma pasang ganti bedak koplingnya aja ya, nggak banyak yang diganti lagi, cuma ngelas saja. Keuntungan yang paling utama itu kruk asnya itu nggak berat. Jadi kruk asnya itu bebannya
ringan, karena kan kulkas itu kan kerjanya sangat berat ya teman-teman. Sudah diberi beban di bagian magnet itu sekitar berapa ya, sekitar 1 kiloan lebih ya, mau 2 kilo ya itu untuk magnet. Terus dibebani lagi spoolnya, tarik menarik ya antara magnet dengan spool. Kemudian ini ya, ini kalau dipegang ini sekitar 3 kiloan ini beratnya ini kalau baru ya. Makanya untungannya kalau untuk kopling manual itu banyak untungannya. Pertama ya nggak perlu susah-susah ganti kampas gandanya, yang kampas ganda mahal ini, mau 400an ini yang orinya. Yang aftermarket banyak, murah cuman cepat habis. Kedua, mengurangi beban kulkas. Oke. Dan ini saya akan ganti pakai kampas baru. Jadi sini untuk info aja teman-teman, kampas kopling Revo Absolute itu ada 2 jenis ya, tipe A dan tipe B. Jadi tipe A itu sama kayak Supra X125, cuman kan Supra X125 itu 4 kampasnya. Kalau untuk Revo Absolute atau Blade WLD itu cuman 3, tapi sama. Nah, yang kedua tipe B. Tipe B itu yang kecil. Tipe A itu besar, tipe B yang kecil. Kecil itu ukurannya di sini. Lihat besar kecilnya di sini ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman beli, periksa dulu yang ininya di sininya. Nah, periksa ininya, apakah ini ukuran besar atau kecil. Kalau yang ini ukuran kecil, pokoknya kalau ada cabangnya seperti ini ya, ini kan bercabang nih kayak huruf V ya, nih itu kecil, B berarti tipe B. Kalau yang enggak ada kayak gini, cuman petak gitu aja, itu tipe A yang besar. Jadi teman-teman kalau mau ganti kampas kopling atau hand close untuk Revo Absolute Blade WLD itu teman-teman cek dulu, buka dulu baknya apakah yang tipe A atau tipe B. Ya, kalau misalkan loh mas, kalau dipasangkan ke tipe B ke A bisa nggak mas? Ya nggak bisa, karena sini kan harus koplingnya nih, ini celah-celahnya untuk cangkraman kampasnya itu kecil. Kalau yang tipe A besar gitu ya, jumlahnya pun berbeda ya. Ini berapa jumlahnya ya, hitung aja sendiri ya teman-teman. Oke. Jadi kita ganti. Untuk mengganti ini ya teman-teman basahin dulu pakai ini ya, pakai oli. Ini tipe sini nggak ada tipe BA nya ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa lihat, bisa pilih aja tuh. Kalau misalkan beli online kan situ ada, klik aja kampas kopling Revo Absolute tipe B. Nah, tipe B yang kecil ya. Ini ya, ini yang baru, ini yang baru, ini yang lama. Sebenarnya gini ya teman-teman, kalau untuk Revo Absolute dan Blade itu kan nggak pakai per ya, pakai plat yang plat pegas plat ya. Jadi kalau kopling, kalau misalkan kampasnya sudah mau habis, terkikis sedikit, dia udah nggak bisa makan lagi karena nggak pakai per tadi ya. Karena kalau per kan tekanannya lebih dalam ketimbang yang plat. Jadi misalkan teman-teman mau irit, mau awet ya teman-teman modifikasi yang pakai per itu, terus koplingnya ganti satu set sama punya Supra 125 atau Karisma. Tapi ya udah nggak bisa pakai yang tipe B lagi ya, harus tipe A yang besar. Ini udah, ini juga udah mulai goyang ya. Kalau goyang ini mengakibatkan getar ini kan goyang sedikit. Tapi rencana saya mau ganti pakai punya Karisma, pakai yang per ini untuk, karena makan mau saya rubah ke kopling manual. Kalau kopling manual
agak sulit teman-teman, dia nanti pedalnya keras karena nggak pakai per, dia cuma pakai plat. Oke, saya ambil olinya dulu. Oke, kita masih pakai oli kalau supaya mempercepat kerjanya ya teman-teman. Ini kampasnya dulu ya, kemudian platnya. Platnya yang kalau saya yang tajam ini bawah, karena yang tajamnya agak datar kan, tajam ya. Ini yang halus. Ini kampasnya, ini plat dia, ini kampasnya, terus ini platnya lagi. Ini platnya cuma 2 ya, kalau untuk Karisma supaya 125 itu juga 3. Jadi kita raba ini yang tajam kita taruh di bawah, dan terakhir yang kampasnya. Ayo Win, oh baru masang. Oke, kita pasang. Ya, jangan lupa ringnya teman-teman. Ini yang sering lupa, ini kalau ringnya lupa nggak bisa keloper giginya, nggak ada celah kupingnya teman-teman. Nih, yang tajam ini kan ada yang halus, ada yang tajam. Iya ya. Nah, ini bawah. Terus kita pasang ini ya, part pressure-nya. Udah, tinggal naruh aja ke sini ya. Susun. Kalau susah pakai bautnya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan pasang. Ini saya ngerjainnya malam-malam ya. Saya cek ini ya, karena ini harus bebas ya. Ini udah bagus, udah pas. Oke, pasang kampas gandanya.
sikan ya. Jangan kebalik ya, ini kalau ini seperti ini ya. Bagian bawahnya kalau nggak punya alatnya kayak ini ya, tahan di sini, terus kita putar. Kalau main ketuk takutnya rusak ya teman-teman. Oke, udah cukup. Oke, udah. Plat bekasnya. Oh ya, kita cek lagi ya. Ini bebas. Kita pasang. Iya. Jangan terbalik ya, jangan seperti ini. Ini yang cekungnya ke dalam. Oke, seperti ini. Kita kencengin dulu. Kalau nggak kencengin nanti nyangkut di sini ya pokoknya kalau muter. Nah, ini kan mau nyangkut ya kan. Ini kalau dia masih tinggi seperti ini dia suka nyangkut di sini ya. Kalau udah nyangkut susah teman-teman. Kita kencengin dulu supaya menghindari untuk tidak tersangkut. Ngebautnya terlalu tinggi. Baru kita pasangin duanya. Kenceng lagi.
sini kita kencang, kita putar. Dekat. Kita putar. Kita dekatkan ke loncengnya, terus kita putar. Kita dekatkan lagi, terus kita putar. Ini juga kita dekatkan, terus kita putar. Ini kita dekatkan ke loncengnya, terus kita putar. Oke, udah cukup. Udah tinggal pasang baknya. Ini teman-teman sudah saya pasang bak koplingnya. Jadi saya nggak videoin cara pemasangannya secara full tadi karena ada tamu. Saya langsung pasang aja. Ini misalkan ada pertanyaan, loh mas ini kan udah dipasang kampasnya, plat pressure sama bosklotnya udah masih bagus, kok sudah terpasang semua mas, di engkol atau di celahnya kok masih los ya mas ya? Nah ya masih los karena harus di setel dulu teman-teman. Ini pakai kunci 14, teman-teman kendorin arah berlawan jarum jam, kemudian ini diputar ke arah jarum jam, putar gitu ya, pokoknya diputar, jangan terlalu banyak muternya, terus dikencengin lagi. Nanti teman-teman injak persnelingnya, kalau ada celah koplingnya berarti setelannya pas, terus diengkol lagi, kalau misalkan diengkol nyangkut berarti setelannya udah pas. Ini saya akan coba hidupin, kita engkol ya. Nah ini mesinnya hidup ya, kita matikan lagi. Nah coba sekali lagi ya teman-teman. Ini ya, nah dia langsung hidup ya. Kemarin ini hidup ya teman-teman. Kemarin ini 4-5 kali engkol baru nyangkut, baru bisa ya. Ternyata permasalahannya ada di kampas kopling atau chain crossnya. Tetapi gini ya teman-teman, untuk tambahan aja, teman-teman bisa sebelum mengganti teman-teman cek dulu di setelan koplingnya, seperti tadi ya, untuk nyetel kencangnya dikendorin bautnya berlawanan jarum jam, kemudian yang ini diputar searah jarum jam, putar gitu, dengkol lagi. Kalau misalkan masih los, coba di setel lagi. Kalau misalkan di setel terus masih los, berarti kemungkinan besar seperti yang saya videoin sebelumnya ya. Kalau enggak, plat pressure atau bosklotnya atau kampas koplingnya yang kena, udah habis. Nah jadi sebelum pengganti teman-teman setel dulu gitu ya, pokoknya setel dulu sampai semaksimal mungkin. Kalau misalkan nggak bisa lagi berarti bosklot atau plat pressure-nya atau kampas koplingnya sudah habis. Oke teman-teman, semoga atau mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menyelesaikan kasus yang sama. Bila ada salah-salah dari prakteknya atau ucapannya, saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.